Sahabat yang baik, kata logos dalam bahasa Yunani memiliki arti sebagai pihak perantara Allah dengan dunia. Sama seperti Yesus, Ia adalah perwujudan dari Allah sendiri dalam bentuk manusia yang turun ke dunia untuk menyebarkan firman-Nya. Jadi sahabat, Yesuslah ekspresi dari firman Allah yang hidup, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, yang datang ke dunia untuk menebus dosa tiap orang yang percaya padanya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tema kita hari ini, Yesus adalah ekspresi firman yang hidup. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan hari ini benar-benar membuat kita mengerti bahwa Yesus adalah ekspresi firman yang hidup itu. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa Yesus adalah firman yang hidup dan menjadi ekspresi yang hidup untuk kami boleh mengerti bahwa melalui Yesus ekspresi kasih dan kebaikan-Mu dinyatakan. Biarlah hari ini melalui firman-Mu kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan ya dalam versi The Passion Translation. Dan ekspresi yang hidup itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah memandang semarak kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang satu dan satu-satunya yang datang dari Bapa yang melimpah dengan belas kasihan dan kebenaran. Mari kita baca ayat selanjutnya. Galatia 6 ayat 10 dari The Passion Translation ya. Demikian firman Tuhan. Manfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi saudara-saudari kita dalam keluarga seiman. Amin. Wah, ini dua firman Tuhan ini sangat meneguhkan banget ya. Iya. Jadi kedua firman Tuhan ini mengingatkan kita semua supaya kita memahami dan mengerti bahwa Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan keberadaan Yesus selama di dunia ini adalah sebagai kesempatan untuk Yesus dapat mengekspresikan dirinya sebagai firman Allah yang hidup supaya dapat berbuat baik kepada semua orang. Wow, luar biasa ya. Luar biasa selama ya. Yesus hidup ya, dia dia menjadi ekspresi dari firman Allah yang hidup. Iya, amin ya. Dan firman Allah adalah logos dalam bahasa Yunani. Artinya adalah sabda atau buah pikiran Allah yang diungkapkan dalam perkataan dan pertimbangan, dan firman Allah
yang adalah logos ini adalah ekspresi yang hidup dari buah pikiran Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan tinggal di antara kita. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kita bisa belajar melalui kehidupan Yesus ya, bagaimana ekspresi hidupnya Allah itu dari ya. buah pikirannya Allah ya. Amin, Wow, luar ya. biasa ya. Nah, selama Yesus ada di dunia ini, Yesus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menunjukkan kemuliaan Allah dengan berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang dengan apa? Dengan mengekspresikan buah pikiran Allah melalui perkataannya, melalui pelayanannya yang melimpah dengan kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Yang luar biasa adalah Yesus yang adalah ekspresi yang hidup dari firman Allah ini sudah ada di dalam kita. Amin. Amin. Tinggal di dalam kita dan hidup di dalam kita. Sebab oleh penebusan Yesus di kayu salib, maka keberadaan kita, identitas kita, dan tubuh kita ini sudah menjadi bait Allah, yaitu tempat kediaman Roh Allah yang adalah Roh Kudus. Amin. Wah, Yesus sudah di dalam Sudah kita dalam dan menyatu dengan kita. menyatu dengan Wah, luar kita. biasa. Jadi melalui kehidupan pribadi kita, bahkan melalui potensi kita, talenta kita, dan semua yang ada pada kita ini, Yesus ingin mengekspresikan firman yang hidup itu melalui apa? Kasihnya, kebaikannya, kemurahannya, kepeduliannya, dan buah pikirannya, kuasanya, hikmatnya, dan semua yang ada dalam Yesus itu untuk menjadi berkat dan berbuat baik kepada semua orang melalui kehidupan kita. Wow, itu luar biasa ya. Yesus yang sudah ada di dalam kita ini ingin mengekspresikan firman yang hidup itu melalui kita. Dengan kita berbuat baik dan menjadi berkat kepada semua orang. Dan terutama dimulai dari keluarga seiman. Amin. Yaitu pasangan kita tentunya ya, keluarga kita dan orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita, seperti di lingkungan rumah kita, pekerjaan kita, di bisnis kita, dan di tempat di mana kita berada. Amin. Ya, jadi semua orang bisa melihat nih kehidupan kita, bagaimana kita mengekspresikan ya. Daripada firman yang hidup itu ya. Bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan diekspresikan. Dan arti kata kesempatan yaitu kairos dalam bahasa Yunani adalah waktu, saat, dan kesempatan yang terbaik, yang tepat, yang benar, dan yang tidak dapat diulang kembali. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus memanfaatkan seluruh waktu hidup kita di dunia ini sebagai kesempatan yang terbaik yang tidak dapat diulang untuk kita dapat apa? Menjadi berkat dan berbuat baik kepada semua orang. Amin ya, itu betul sekali ya. Ya, ini kesempatan. Kesempatan hidup kita ini adalah kesempatan. Amin, ya. Jadi sebagai orang percaya kita harus berubah supaya kita jangan lagi memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kita menjadi kecewa, tidak mau mengampuni, menyakiti orang lain, atau kita pahit, kita balas dendam, egois, dan lain-lain. Karena pada akhirnya kita akan menyesal. Karena apa yang kita tabur suatu saat akan kita tuai. Ya, banyak orang bilang kesempatan untuk balas dendam. Padahal ini kesempatan untuk kita berbuat baik ya. Jadi akhirnya kita nyesel nanti kalau enggak ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Galatia pasal 6 ayat 9 yang akan menguatkan kita semua ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, puji Tuhan ya, kita diingatkan supaya jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Amin. Artinya supaya semua yang keluar dari kehidupan pribadi kita hanyalah yang baik, Amin. bukan yang jahat. Yaitu melalui perkataan kita, sikap kita, perilaku kita, karakter kita, dan respon kita. Karena dengan melakukan hal ini, kita sedang menabur yang baik. Amin. Dan suatu saat kita pasti akan menuai yang baik itu. Amin. Jadi kesempatan ini justru kita menabur yang baik ya. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Kristus kehidupan kita sudah menyatu dengan Yesus. Dan Yesus ingin mengekspresikan kasih, kebaikan, dan kuasanya melalui kita.
Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini untuk dapat mengekspresikan kasih, kebaikan, dan kuasa Yesus kepada semua orang. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Markus 7 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Yesus adalah firman Allah yang hidup yang menjadi manusia. Jadi Yesus adalah ekspresi dari firman Allah yang hidup dan selama 3,5 tahun pelayanannya selama di dunia ini. Yesus telah memanfaatkan waktu hidupnya untuk Yesus mengekspresikan kasih, kebaikan, dan kuasanya untuk menjadi berkat dan berbuat baik kepada semua orang. Oleh karena itu, selama Yesus 3,5 tahun melayani, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata, sehingga melalui pelayanannya banyak orang yang melihat menjadi takjub, tercengang dan memuliakan Allah. Sebab Yesus mengubah semua yang buruk menjadi baik. Demikian juga dengan kita. Yesus sudah ada di dalam kita dan menyatu dengan kita. Marilah kita memanfaatkan kesempatan hidup kita selama di dunia ini dengan menjadi berkat dan berbuat baik kepada semua orang. Yaitu dengan kita mengekspresikan kasih, kebaikan, dan kuasa Yesus yang ada di dalam kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Yesus adalah ekspresi firman yang hidup. Nah ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya ya, silakan sayang. Ini dari Bimo Mahen ya. Shalom Pak Agus dan Bu Malos. Shalom juga Bimo. Ya. Kami berharap Bimo saat ini sedang menyaksikan acara ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya punya teman sekantor. Dia ini Kristen, tapi tidak mencerminkan kehidupan seorang Kristen. Dia hobi banget ngomongin dan menjelek-jelekan saya di belakang. Saya benar-benar gak tahan deh sama orang ini. Saya bingung banget ngadepinnya. Nah, Bimo ya saat ini mesti tenang ya Bimo ya. Tenang ya, memang banyak sekali orang yang macam-macam gitu ya. Ada yang ngomongin di belakang. Ada aja ya. Iya ya. Nah, kami ini mengerti ya bagaimana nih perasaan Bimo yang gak enak banget karena diomongin di belakang sama teman sekantor lagi ya itu ya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini bahwa Yesus adalah ekspresi firman yang hidup. Jadi Bimo responnya jangan emosi, jangan kesel dan terpancing. Karena justru ini menjadi satu kesempatan untuk Bimo mengekspresikan kasih Yesus kepada teman sekantor ini ya. Nah apalagi ini kan dia orang Kristen ya. Mungkin dengan respon Bimo ini ia menjadi bertobat ya. Jadi bertobat dan berubah karena melihat kasih Yesus melalui diri Bimo ya. Nah ada firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 17 dikatakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang ya. Jadi Bimo ini ayat yang luar biasa ya. Untuk ingetin kita ya, jangan balas kejahatan ya. Sebab kalau kita balas kita sama aja gitu ya. Iya, benar ya. Sama aja dengan orang-orang di dunia ini gitu ya. Nah Bimo mari berbesar hatilah dan bangkitlah saat ini. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus
Bimo dan juga mungkin sahabat yang lain ya, yang Iya. mungkin mengalami hal yang sama seperti Bimo ini, Iya. oleh pertolongan Roh Kudus Iya. dimampukan Iya. untuk membalas semua yang jahat itu dengan kebaikan. Iya. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu pertolongan Tuhan, Iya. karena yang melakukan itu adalah apa yang ada di dalam Iya, kita, Tuhan yang itu ya melakukannya. Tuhan yang melakukannya melalui Iya. hidup kita ya. Amin. Karena kita bermitra dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, Amin. dan pasti kita juga dimampukan untuk menjadi seperti apa yang tadi dikatakan, ekspresi yang hidup dari firman Amin. Tuhan ya. Kita mau berdoa ya buat Bimo dan juga sahabat Iya. yang baik yang lain yang saat ini juga mungkin mengalami hal yang mirip dengan Bimo ya. Iya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta kepada Tuhan pertolongan Tuhan ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk apa yang telah diutarakan, disampaikan oleh Bimo. Dan juga mungkin ini juga dialami oleh sahabat-sahabat yang baik yang lain. Kami tahu bahwa selama kami hidup di dunia, banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Tetapi kami juga tahu bahwa Engkau ada bersama kami. Engkau menyatu dengan kami bermitra dengan Engkau. Dan semua kemampuan dari segala yang baik itu datang berasal daripada Engkau. Dan saat ini kami percaya Roh Kudus yang ada pada kami memberi kami pertolongan, dan kami dimampukan untuk Bimo dan sahabat yang baik yang lain. Kami boleh menjadi ekspresi daripada firman yang Amin. hidup selama kami ada di dunia ini, karena karena kekuatan dan apa yang Roh Kudus lakukan di dalam kami itu membawa kami untuk menjadi pribadi yang menjadikan segala-galanya baik oleh pertolongan Roh Kudus, dan pribadi kami memiliki karakter yang mulia, karakter yang dapat dilihat oleh orang sekitar kami, bahwa kami memiliki Yesus yang ada dalam kami. Itu sebabnya kami dapat memancarkan kehidupan yang baik itu, kehidupan yang menjadi berkat dan berdampak itu. Terima kasih Bapa, kami percaya doa kami saat ini Engkau mendengarnya dan Engkau menjawabnya. Dan mulai saat ini ada kemampuan khusus dari Roh Kudus untuk Bimo dan sahabat yang baik yang lain untuk melakukan kehidupan yang baik terhadap semua orang. Amin. Dan terutama kepada teman-teman seiman. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Rani Maria. Halo Pak Agus dan Bu Mala. Halo juga Rani. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Rani ya. Kakak saya adalah ketua persekutuan remaja di gereja. Dia rajin pelayanan di gereja, tapi kakak saya ini acuh banget sama orang rumah. Kayak nggak peduli keluarganya sendiri, seperti di nomor 2 kan. Pelayanan dan teman-teman di gereja nomor 1. Ya bagus sih, tapi emangnya boleh kalau rajin pelayanan tapi sampai keluarga sendiri dicuekin. Terima kasih ya. Wah ini Rani lagi curhat ya. Kami mengerti Rani ya. Gimana nih perasaan kamu ya. Dan kamu menyayangkan sekali sikap kakak kamu yang rajin pelayanan tetapi mengabaikan keluarga di rumah ya. Dan sesuai dengan tema Yesus adalah ekspresi firman yang hidup. Justru pelayanan itu mulai dari keluarga dahulu Rani ya. Karena keluarga adalah yang prioritas. Baru kita melayani keluar. Sebab pelayanan kita adalah buah dan ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan. Dan kepada sesama tentunya. Jadi Rani, doakan kakak Rani supaya jangan menjadi batu sandungan bagi keluarga tentunya ya. Karena Tuhan mau justru dari keluarga lah orang bisa melihat kasih Tuhan itu ya. Nah, jadi ada firman-Nya nih buat Rani dan sahabat yang baik yang juga mungkin merasa juga, iya nih keluarga saya juga ada pelayanan tapi di rumah hidupnya kok begini begitu ya. Nah, ada firman-Nya ya. 1 Petrus 4 ayat ke-11 demikian firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah Tuhan mau ternyata perkataan kita, kehidupan kita ini memuliakan Tuhan seperti itu ya. Kita berdoa buat Rani, mungkin dari kamu ada tambahan saya. Ya, kita berdoa buat Rani dan juga kakaknya dan tentunya ya. Dan sahabat yang baik yang lagi menghadapi situasi keluarganya, mungkin orang lain yang sepertinya
sudah melayani tapi nggak peduli dengan keluarga. Kita berdoa ya Tuhan, kita berdoa buat kakak dari Rani, jamah hatinya supaya hari ini kasih Tuhan menjamah hatinya dan terbuka matanya untuk menyadari bahwa biarlah kakaknya Rani ini melayani dari keluarga dulu untuk mengekspresikan kasihnya. Dan juga untuk sahabat yang baik yang mengalami situasi yang sama seperti kakaknya Rani, kayak berdoa jamah hatinya. Biarlah hari ini kasih Tuhan menjamah dan merubah kehidupannya sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dia berdoa, pakai kehidupannya, pakai pelayanannya untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Seperti tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan kalau saya melayani nanti Tuhan berkati, tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa Yesus adalah ekspresi firman yang hidup. Yang pertama, kita harus memahami bahwa Yesus adalah ekspresi dari firman Allah yang hidup yang datang ke dunia ini untuk menjadi berkat dan berbuat baik dengan mengekspresikan kasih, kebaikan, kemurahan, dan kuasa Allah kepada semua orang untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, kita harus memahami bahwa di dalam Kristus identitas kita adalah bait Allah, yaitu bait Roh Kudus. Jadi, Yesus ada di dalam kita, tinggal di dalam kita dan menyatu dengan kita. Sehingga Yesus ingin mengekspresikan kasih-Nya, kebaikannya, dan kuasanya melalui kita pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketiga, manfaatkan kesempatan yang ada dalam kehidupan kita selama di dunia ini sebagai kairosnya Tuhan untuk kita berbuat baik dan menjadi berkat bagi semua orang dengan kita mengekspresikan kasih, kebaikan, dan kuasa Yesus melalui kita kepada semua orang. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang berbeban berat dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, kalau engkau sedang berbeban berat dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, mari saat ini datang kepada Tuhan, serahkan semua bebanmu kepada Tuhan, dan mari buka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang saat ini juga akan membebaskanmu dari semua beban yang berat, memberikan kelegaan kepadamu dan membuatmu bangkit kembali untuk siap menjadi berkat. Mari kita datang kepada Bapa ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa di dalam Kristus identitas kami adalah bait Allah dan bait Roh Kudus. Kami percaya bahwa Yesus sudah ada di dalam kami, tinggal di dalam kami, hidup di dalam kami, dan sudah menjadi satu dengan kami
sehingga melalui kami Yesus dapat mengekspresikan kasih-Nya kepada semua orang. Kami percaya oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kami mengekspresikan kasih, kebaikan, dan kuasa Yesus melalui kami, sehingga kami dapat menjadi berkat dan berbuat baik kepada semua orang. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi